Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel Nurullah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam untuk memenuhi tugas Kodikologi dan Filologi kelas C, yaitu Kakawin Ramayana. Singkat cerita, Prabu Dasarata dari negeri Ayodhya memiliki 4 putra yang bernama Rama, Bharata, Laksamana, dan Satrugna. Maka suatu hari seorang resi Wismawitra memohon bantuan kepada Sri Paduka Dasarata untuk menolongnya membebaskan pertapaannya dari serangan para raksasa. Maka langsung Rama dan Laksamana yang berangkat atas perintah Prabu Dasarata. Di pertapaan, Prabu Rama dan Laksamana menghabisi semua atau mengalahkan semua raksasa, dan kemudian mereka setelah mengalahkan semua raksasa, mereka menuju ke sebuah negeri Mithila, di mana diadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang menang barang siapa yang menang akan mendapatkan seorang putri raja yang bernama Sita. Para peserta disuruh untuk merentangkan busur panah yang yang menyertai kelahiran Sita, tapi tak seorang pun yang berhasil kecuali Rama. Maka Rama pun memenangi sayembara tersebut dan menikahi Sita atau putri Sita. Setelah mereka menikah pun mereka kembali ke Ayodhya, dan di Ayodhya Rama langsung siap untuk dinobatkan menjadi raja karena dia adalah putra sulung. Namun KKI atau salah seorang istri Raja Dasarata yang bukan ibu kandung dari Rama berkata bahwa Sri Baginda pernah berjanji bahwa Bharatalah yang akan menjadi raja. Maka dengan berat hati Raja Dasarata mengabulkannya karena memang pernah berjanji dengan demikian. Kemudian Rama dan Sita pergi meninggalkan istana, dan Laksamana pun juga mengikuti sang kakak. Selang beberapa tahun, Raja Dasarata meninggal dunia, dan Bharata pun mencari Rama dan Laksamana. Ia merasa tidak pantas untuk menjadi raja dan meminta Rama untuk kembali, tetapi Rama menolaknya dan memberikan gelar raja pada Bharata sebagai lambang kekuasaannya. Maka Rama dan Laksamana berada di hutan Dandaka. Di sana ada seorang raksasa bernama Surpanaka yang jatuh cinta kepada Laksamana, dan ia menyamar menjadi seorang wanita cantik, tetapi Laksamana tak berhasil dibujuknya, dan akhirnya ujung hidungnya terpotong. Surpanaka marah dan mengadu kepada kakaknya yang bernama Rahwana dan membujuknya untuk menculik Sita dan memperistrinya. Akhirnya Rahwana menyuruh Marica, seorang raksasa, untuk menculik Sita. Lalu Marica bersiasat menyamar menjadi seekor kijang emas yang elok. Sita tertarik dan meminta suaminya untuk menangkapnya. Rama meninggalkan Sita bersama sang adik Laksamana dan pergi mengejar si kijang emas tersebut. Si kijang emas sangat gesit dan tidak bisa tangkap, bahkan sulit. Akhirnya Rama dengan kesal pun memanahnya. Si kijang pun merasa kesakitan dan mati. Enggak langsung mati sih, Rama langsung berubah wujud menjadi seorang raksasa tersebut, lalu meninggal atau mati. Sita yang berada di kejauhan mengira yang menjerit adalah Rama dan menyuruh Laksamana untuk mencarinya. Tapi Laksamana menolak karena dia telah berjanji dengan Rama untuk menjaga Sita. Akhirnya Laksamana pun mau disuruh oleh Sita untuk melihat siapa yang menjadi tersebut, karena Laksamana seperti diolok-olok oleh Sita yang mengira Laksamana itu
Laksamana seperti ingin memiliki Sita. Oh ya, segitulah. Akhirnya Sita pun ditinggal sendirian oleh Laksamana, dan di saat itulah Rahwana mengambil kesempatan untuk menculik Sita. Teriakan Sita pun terdengar oleh burung Jatayu yang pernah berkawan dengan Raja Dasarata, dan ia berusaha menolong Sita, tapi Rahwana sangat kuat dan bisa mengalahkan Jatayu dengan mudah. Jatayu yang sekarat masih bisa melapor kepada Rama dan Laksamana yang saat waktu itu juga mencari di mana keberadaan Sita. Dan Jatayu pun memberitahu bahwa Sita dibawa ke Lengka atau kerajaan Rahwana. Kemudian Rama dan Laksamana pergi mencari kerajaan tersebut. Di suatu daerah mereka berjumpa dengan kawanan kera yang dipimpin oleh kera yang bernama Hanuman. Entah kenapa mereka bersama-sama menuju kerajaan Rahwana, dan akhirnya terjadilah peperangan. Dan di peperangan tersebut Rama pun bisa membunuh Rahwana dan juga membebaskan Sita yang telah diculik oleh Rahwana. Sita pun diselamatkan lalu dibawa kembali ke Ayodhya, dan Rama pun juga kembali ke sana dan menjadi raja atau dinobatkan sebagai raja. Nilai-nilai dalam Kakawin Ramayana yaitu ada dua yang mengandung nilai-nilai kehidupan seperti nilai-nilai religius dan nilai sosial. Nilai religius tersebut adalah nilai keagamaan atau keyakinan yang terkandung dalam Kakawin Ramayana, yaitu nilai keagamaan Satripu yang merupakan salah satu ajaran dari agama Hindu. Satripu yang berasal dari dua kata yaitu Sat berarti 6 dan Ripu adalah musuh. Jadi Satripu adalah Satripu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yaitu yang tertuang dalam cerita Kakawin Ramayana ini. Dan keenam, sebagai manusia yang tidak seharusnya jauh-jauh mencari musuh dan menganggap orang lain adalah musuh, salah. Dalam diri setiap orang pun terdapat musuh, yaitu yang disebut Satripu. Bagian-bagian dari Satripu adalah Kama, Loba, Kroda, Mada, Moha, Matsarya. Keenam musuh ini ada dalam setiap diri manusia, dapat dilihat dari kehidupan saat ini: keinginan, ketidakpuasan, dan kemabukan, kebingungan, dan iri hati adalah penyakit masyarakat. Memang setiap masyarakat pasti mempunyai keinginan, namun apabila keinginan ini tidak dapat dikendalikan akan menjadi musuh bagi manusia. Keinginan yang masih belum dapat dikendalikan akan menyebabkan kelopaan atau ya tidak puas akan sesuatu dan menginginkan sesuatu lainnya. Apabila seorang dikuasai oleh kelopaan, maka ia akan diliputi oleh kemarahan. Kemarahan merupakan musuh terbesar dalam diri manusia karena akan menyebabkan tekanan fisik maupun mental. Orang yang marah adalah orang yang jauh dari Ida, Sang Hyang Widiwasa, karena tidak dapat mandiri atau mengendalikan diri. Apabila sudah demikian, maka
maka ia akan diliputi kemabukan. Mada, kemabukan di sini tidak hanya disebabkan oleh minuman keras. Pada zaman seperti saat ini, memabukkan banyak disebabkan oleh harta, kekuasaan, serta kepuasan. Seorang yang sudah mabuk maka ia akan mengalami moha atau kebingungan, tidak dapat membedakan yang baik atau yang buruk, salah atau benar. Kebingungan akan menyebabkan orang menjadi iri hati, matsarya, dengan apapun yang dilakukan orang lain. Akibat dia tidak dapat membedakan baik, buruk, benar atau salah. Kakayun Ramayana juga sudah menjelaskan dengan jelas bahwa keenam musuh ini tidak jauh dari diri kita. Satripu tidak harus dimusnahkan, namun hanya harus dikendalikan sehingga akan memberikan dampak positif bagi diri dan sekitar kita. Hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan satripu adalah menjalankan Trikaya Parisuddha sehingga segala pikiran, tindakan, dan perkataan yang muncul baik atau positif. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila kurang memuaskan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.